pagi dan selamat Waalaikumsalam datang. warahmatullahi. Perkenalkan, saya Agnika sebagai moderator dari acara webinar Peduli Satwa. Pertama-tama yang kami hormati Pak Aryo Bayu selaku dosen pengampun mata kuliah DKV 5 ini. Yang kami hormati Bu Mahima Romadona selaku dosen pembimbing kelompok kami. Yang kami hormati Ketua Pelaksana acara ini Ananda Sora Rizky Widiasa. Tak lupa juga saya ucapkan terima kasih kepada kawan-kawan yang telah hadir dalam acara ini. Teman-teman sekalian, sebelum memasuki acara webinar ini, perkenankan saya selaku moderator untuk membacakan susunan acara dan juga tata tertib untuk webinar ini. Tata tertib peserta diharapkan matikan mikrofon ketika acara sedang berlangsung. Peserta dapat mematikan dan menyalakan kamera ketika dirasa diperlukan. Peserta dapat mengajukan pertanyaan lewat kolom pesan dengan format nama _ pertanyaan. Peserta dimohon untuk menyalakan kamera saat sesi acara foto bersama. Lalu adanya susunan acara. Yang pertama, pembukaan oleh Ketua Pelaksana. Lalu dilanjut pemaparan materi mengenai kampanye sosial peduli satwa. Lalu dibukanya sesi pertanyaan, terakhir sesi foto bersama. Langsung saja, tanpa berlama-lama, saya persilakan untuk Ketua Pelaksana untuk memberikan sambutan terlebih dahulu. Ya, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur pada kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita izin untuk datang untuk masuk acara ini. Yang berikutnya, saya selaku ketua acara sosial kampanye pesat ini juga berterima kasih kepada atas hadirnya para peserta yang sudah masuk mengikuti acara ini. Semoga ilmu yang kita dapat nanti dapat bermanfaat bagi kita semua. Mungkin dari saya cukup itu saja. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas sambutannya dari Ketua Pelaksana acara ini, yakni Ananda Sora Rizky Widya. Sebelum beranjak ke acara selanjutnya, yaitu penyajian materi, perkenankan saya untuk menyampaikan sedikit pengantar terkait dengan materi yang akan disampaikan. Kampanye sosial ini adalah suatu kegiatan yang timbul karena banyaknya fenomena yang berkaitan dengan hewan liar ketika masa pandemik seperti ini. Oleh karena itu kami mengangkatnya menjadi gerakan kampanye sosial. Sekian pengantar dari saya yang bisa saya sampaikan. Untuk lebih jelasnya saya persilakan untuk menyaji materi, menjelaskan lebih detailnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan saya adalah Fatwa Niko Ardiansa. Di sini saya akan menyampaikan materi yang mengenai grup pesat. Untuk mempersingkat waktunya, langsung saja saya bacakan isi materi tersebut ya. Jadi pesat adalah sebuah gerakan kampanye sosial yang mengajak masyarakat sekitar untuk peduli terhadap hewan liar yang ada di sekitar yang terkena dampaknya akan pandemi COVID-19. Tujuan pesat adalah untuk berkampanye sosial ini untuk membantu. Tujuan kampanye sosial pesat ini untuk membantu kehidupan satwa pada saat pandemi COVID-19. Dengan harapan akan banyak masyarakat yang memahami dan peduli terhadap satwa atau hewan yang ada di sekitar kita. Kok bisa sih ada gerakan pesat? Jadi
COVID-19 ini adalah wabah yang sekarang ini tengah melanda seluruh dunia, yang membuat semua manusia harus terbatasi aktivitasnya dikarenakan wabah ini. Dikarenakan terbatasnya aktivitas manusia ini membuat semua sektor terkena dampaknya, baik di sektor perdagangan, perkantoran, perindustrian, dan juga pendidikan. Sehingga mengakibatkan masalah sosial yang sering kita ketemui di sekitar seperti PHK karyawan secara besar-besaran, susahnya dalam proses belajar mengajar, susahnya ketika mau beribadah yang mengharuskan kita untuk mematuhi protokol kesehatan. Lalu susahnya dalam proses perdagangan dan interaksi. Ini adalah sebagian kecil dari dampak COVID-19 bagi semua makhluk hidup. Permasalahannya yaitu salah satu permasalahan yang muncul akibat dari dampak COVID-19 ini adalah hewan yang ada di sekitar kita. Hewan seperti kucing, anjing, dan lain-lain. Ya, mungkin bisa dibilang lingkupnya itu di sekeliling kita ya, tingkat kepeduliannya. Yang terkadang hidup bergantung terhadap kepedulian manusia mulai terancam, karena tingkat kepedulian manusia terhadap makhluk hidup berkurang. Dari hasil riset yang kelompok kami lakukan, dengan menyebarkan kuesioner itu 75% responden menyatakan bahwa di saat pandemik seperti ini, kucing juga terkena dampaknya. Selain itu, kelompok kami juga melakukan observasi terhadap kondisi hewan-hewan di sekitar seperti di kampus, jalanan, ataupun di pasar-pasar. Itu bisa dilihat ya di share screen-nya, grafik bagi hewan yang terkena pandemi COVID-19 ya. Untuk solusinya yaitu sebelum menentukan kegiatan ini, kami juga menanyakan pendapat kepada para responden. Apakah perlu adanya gerakan akan peduli terhadap hewan? Dan 97,4% menjawab perlu diadakan gerakan peduli hewan. Dari hasil responden tersebut dibentuklah gerakan kampanye pesat. Kampanye pesat mengajak masyarakat agar sadar bahwa masih adanya makhluk hidup lain yang membutuhkan bantuan dan memberikan rasa peduli dan toleransi terhadap hewan sekitar. Untuk bentuk kepeduliannya itu bisa kita lakukan berbagai cara seperti memberi sisa makanan, bisa merawat atau mengadopsi kucing yang ada di sekeliling kita, ada yang terlantarkan, atau juga bisa berbentuk seperti donasi. Bentuk kepedulian atau bantuan dari kalian akan sangat bermanfaat bagi mereka, yaitu hewan-hewan liar. Untuk itu, grup pesat atau kami membuka donasi yang akan kami kumpulkan dan salurkan untuk hewan-hewan liar. Sekian penyampaian materi dari saya. Kurang lebihnya saya serahkan kembali terhadap ke moderatornya. Ya, terima kasih atas sambutannya dan pemaparan materi yang sangat menarik dari Ananda Niko. Untuk selanjutnya kita bisa langsung ke sesi diskusinya. Kami persilakan kepada teman-teman untuk bertanya seputar materi yang telah disampaikan. Mungkin ada pertanyaan atau yang masih bingung, bisa langsung bertanya saja. Ya, Pak, ada yang bertanya? Ya, jika ada pertanyaan seperti yang saya katakan pada saat pembacaan tata tertib, bisa ditulis di kolom komentar nama underscore pertanyaan yang akan kalian tanyakan. Mungkin saya juga bertanya ya,
Adakah di sini peserta yang peduli akan satwa, mungkin mengadopsi atau mungkin sering memberi makan hewan-hewan yang ada di jalanan? Bun, aku Iya. Iya, saya bertanya ya, karena tadi sudah dibahas kan. Saya mau bertanya untuk peserta di sini, adakah yang sudah peduli terhadap hewan liar yang mungkin kayak kucing atau anjing? Mungkin kalian adopsi atau kalian beri makan? Bisa dijawab untuk Mbak Iin. Oh iya, baik. Memang untuk saat ini saya sedang mengadopsi 3 kucing jalanan. Mereka masih berusia 6 bulan. Cuma saya ngerawatnya cuma memberi makan. Setelah itu mungkin saya memberi vaksin. Selain itu, cara lain untuk mengendalikan populasi kucing dengan steril gitu ya. Cuma pertanyaan saya, adakah sterilisasi namun yang bersubsidi gitu aja sih, karena kan saat ini untuk sterilisasi biayanya cukup mahal gitu, apalagi populasi kucing yang di luar sana jika semakin banyak, takutnya jika yang berakhir atau tersebut akan semakin menambah populasi dan itu kan semakin meresahkan warga seperti itu. Iya. Berarti itu kendala yang lagi dihadapi ya? Iya betul Kak. Oh ya, bisa ada yang bisa untuk menjawabnya? Untuk Mbak In tadi pertanyaannya bisa ditulis di kolom komentar. Terima kasih. Iya, benar.
Kasih Om. Mungkin loh. Iya, nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin masuk. Saya mau menjawab pertanyaan dari Mbak Iin Iswari. Bagaimana cara meminimalisir populasi kucing liar? Karena menurut saya sterilisasi biayanya sangat mahal. Untuk pendapat saya, bagaimana cara meminimalisirnya itu lebih ke menyadarkan diri sendiri ke setiap personnya, yaitu misalnya kayak mengajak orang-orang untuk adopsi hewan ataupun kucing liar di sekitar kita. Itu adalah cara yang paling mudah daripada sterilisasi yang sangat mahal, ataupun dengan menggunakan yang suntikan-suntikan kayak ke kucing itu, biar kucing itu tidak beranak pinak lagi. Lebih baik diadopsi ke setiap personnya, ke setiap orang, agar kucing itu lebih mendapatkan kehidupan yang lebih layak. Terima kasih. Itu jawaban pertanyaan menurut saya. Gimana Mbak Iin? Apakah puas? Ya, saya cukup puas. Terima kasih. Terima kasih. Itu arah mana posternya? Izin masuk lagi. Saya mau menjawab dari Mbak Lisa. Pertanyaannya adalah, mau tanya dong, bentuk kegiatan kalian nanti ke depannya gimana ya Kak? Apa ada lomba ataupun donasi? Untuk menjawab dari pertanyaan Mbak Lisa, saya izin share screen dulu ya. Nah, bentuk dari kegiatan kami itu nantinya ada donasi dan juga lomba. Yang lomba ialah foto competition. Lomba ini itu berusaha untuk memperlihatkan suatu momen ketika manusia berinteraksi dengan hewan, misalnya kayak memberi makan hewan ataupun memandikan hewan jalanan, pokoknya segala kegiatan yang peduli terhadap hewan-hewan di sekitar. Nah, nanti hasil lombanya itu akan di-upload di Instagram masing-masing dengan dikasih hashtag grup pesat. Nah, nanti yang terbaik akan mendapatkan uang tunai. Terus untuk yang kedua itu adalah acara donasi. Saya izin share screen foto poster donasinya dulu ya. Sultan. Nah, untuk acara kita yang kedua itu kita adakan donasi. Untuk donasi ini kami tidak mewajibkan semua orang, hanya yang merasa iba ataupun terbuka hatinya untuk donasi. Jadi kita tidak ada unsur paksaan. Untuk donasi ini, setelah uangnya terkumpul, nanti kita akan salurkan, entah itu ke klinik-klinik hewan terdekat ataupun komunitas pecinta hewan. Ataupun semisal mereka berdua tidak bisa, nanti kami sendiri yang akan terjun ke lapangan dan membagikan
hasil donasinya itu kepada hewan-hewan liar, baik itu berupa uh, bentuk makanan kucing ataupun membelikan sabun kucing dan memandikannya ketika di jalanan. Terima kasih. Pertanyaan. Saya izin mau menjawab pertanyaan dari Mbak Firda. Mau tanya, bagaimana pendapat kalian tentang topeng monyet? Apakah itu termasuk tindakan eksploitasi satwa di balik hiburan? Kalau menurut saya ya, itu adalah termasuk contoh tindakan eksploitasi satwa yang dengan menggunakan kedok sebagai hiburan, dikarenakan agar satwa itu menurut, ada latihan-latihan khusus yang diperlukan. Misal kayak ada yang diikat lehernya dengan ketat, dengan erat supaya satwa itu menurut. Nah, tapi sayangnya kegiatan topeng monyet ini sudah ada sejak dulu. Jadi merubah kebiasaan masyarakat untuk tidak melakukan untuk tidak menjalankan hiburan topeng monyet ini susah, dikarenakan sudah ada sejak dulu. Makanya sekarang kan banyak orang yang menghimbau agar tari topeng monyet ini ditiadakan, dikarenakan menyiksa satwa-satwa topeng monyet itu sendiri. Terima kasih. Gimana Mbak Firda? Apakah sudah puas dengan jawabannya? Ataukah ada panitia lain yang mau menambahkan jawabannya? Untuk ketua mungkin bisa menambahkan. Dari saya sudah cukup. Terima kasih. Baik, terima kasih. Ya, apa ada pertanyaan lagi? Apa ada pertanyaan lagi dari peserta yang lain? Mungkin masih ada yang baru masuk ya. Saya mau menjelaskan sedikit. Di sini kita tentang kampanye sosial ya. Jadi di sini itu mengenai suatu kegiatan yang timbul karena banyak fenomena yang berkaitan dengan hewan liar ketika masa pandemik ini. Oleh karena itu kami mengangkatnya sebagai gerakan kampanye sosial. Nah, seperti hewan kayak kucing liar, anjing liar, mungkin seperti itu. Jadi kita di sini membahas tentang itu dan mengajak untuk kesadaran dari setiap orang masing-masing untuk mungkin bisa mengadopsi atau berdonasi, bisa juga memberi makan kucing yang ada di jalan-jalan yang mungkin tidak terurus ya, seperti itu. Ya, mungkin ada pertanyaan. Ya, selain Mbak In tadi, adakah yang mungkin sudah peduli terhadap hewan liar yang ada di jalanan, yang biasanya mengadopsi, berdonasi atau memberi makan? Mungkin ada bisa bantu jawab untuk Mbak Rizka Kurnia.
Oh, sudah ada pertanyaan lagi dari Mas Enggar ya. Bagaimana pendapat kalian tentang pemilik kucing yang suka menyiksa hewan? Panitia bisa bantu untuk menjawabnya. Izin masuk ya. Saya mau menjawab pertanyaan dari Mas Enggar. Bagaimana sih pendapat kalian tentang pemilik kucing yang suka menyiksa hewan peliharaannya sendiri? Eh, ini kalau menurut pendapat saya ya, eh, menurut saya sepemilik kucing ini tidak sepatutnya eh, menyiksa hewan peliharaannya sendiri. Eh, dikarenakan ketika kita menyiksa hewan peliharaan, bisa jadi hewan peliharaan itu merasa tidak nyaman dan bisa saja hewan itu lari ataupun kabur dari rumah si pemilik itu. Untuk menanganinya, saya lebih baik ke edukasi secara personal, yaitu memberikan saran ataupun memberikan saran ataupun masukan kepada si pemilik tentang bagaimana sih cara memelihara kucing yang baik dan benar. Mungkin saya tahu si pemilik itu merasa apa ya, kayak senang sekali dengan kucing itu, makanya dia bermain yang tidak karuan, mungkin bermain yang berlebihan batas, jadi dinamakan penyiksaan pada hewan. Terima kasih. Iya, baik. Apakah sudah cukup jelas untuk jawabannya? Sudah, terima kasih. Oh ya, sama-sama. Ini ada lagi dari Mbak Fani Anggrita. Kak, aku Fani mau tanya, sebagai mahasiswa apa yang bisa kita lakukan buat mengurangi eksploitasi hewan? Mungkin ada yang bisa menjawab untuk kakak-kakak panitianya. Mungkin dari ketua pelaksana bisa untuk berbicara. Iya, cara buat mengurangi eksploitasi hewan ya. Itu sebenarnya kan kita kan kembali lagi ke personal masing-masing ya. Kita sebagai orang lain itu cuma bisa mengingatkan kepada mereka yang eksploitasi itu, dan memberikan mereka edukasi kayak gitu. Untuk kayak membuat mereka berhenti itu agak susah kalau dari kita sendiri. Cuma mungkin kita sendiri itu kalau mungkin sudah terlalu parah, mungkin bisa kita laporkan ke pihak yang berwajib. Ya, seperti itu. Terima kasih. Ya, baik. Apa sudah terjawab untuk yang ditanyakan? Ya, baik. Ada lagi mungkin kalian sudah mengadopsi terus memiliki kendala, bisa ditanyakan saja. Atau kalian yang memiliki peliharaan mungkin memiliki kendala di saat pandemi seperti ini, bisa ditanyakan.
kendala. Mungkin bisa dijawab atau Saudara Enggar mempunyai pertanyaan atas kendala-kendala sebagai pemilik atau pengasuh hewan kucing. Dari saya sendiri alhamdulillah nggak ada kendala sih. Oh ya, untuk kalian yang melihara hewan tuh apa sih kendala yang kalian hadapi pada saat pandemi ini? Permisi Mbak, ada pertanyaan dari Mas Balia. Oh iya, saya bacakan ya. Pertanyaannya, hewan peliharaan saya pernah hilang, nggak tahu kemana. Saya cari-cari selama berhari-hari belum ketemu, gitu saya harus lapor kemana ya Kak? Ya. Apa ada yang bisa menjawabnya untuk kakak-kakak panitianya? Untuk saya sendiri tuh saya pernah mendengar ya, ini nggak tahu mitos atau apa. Ini saya nggak tahu ini mitos atau apa ya. Jadi untuk kalian yang kucingnya hilang, mungkin kalian bisa tanya ke kucing liar. Mungkin lucu ya, cuman jadi kalian tuh bisa memberi makan ke kucing yang ada di sekitar rumah kalian, terus menanyakan, terus memberitahu ciri-ciri kucing kalian tuh seperti apa. Seperti itu sih. Itu saya juga kurang tahu itu mitos atau bagaimana. Ya mungkin dari panitianya bisa memberi jawaban yang lebih masuk akal. Ya, dari saya mau nambahin ya, untuk pertanyaannya Mas Balia, itu mungkin bisa Mas bikin poster hewan hilang. Nah, terus itu Masnya sebar ke sekitar rumah Masnya. Juga bisa tanya-tanya sama tetangga-tetangganya mungkin, satpam-satpam biasanya, yang biasanya selalu ada standby. Ya, dari saya gitu sih mungkin Mas. Makasih. Gimana Mas Balia? Apakah bisa dicoba untuk mencari kucing yang hilang itu? Mungkin saja bermanfaat ya. Semoga ketemu ya Mas. Iya Pak, ada pertanyaan lagi? Silakan bertanya. Kita santai saja ya. Nggak apa-apa, santai saja. Kita nggak akan marah.
Iya, saya mau menyampaikan lagi ya bahwa kita itu juga mengadakan lomba sama donasi, mungkin bisa langsung berdonasi atau ikut lombanya. Karena lombanya juga gampang kok. Kalian tinggal share di feed IG kalian foto pada saat kalian itu memberi makan, berdonasi atau mengadopsi hewan tersebut. Iya, seperti itu. Terus kalian bisa pertama kalian harus memfollow Instagram kita, yaitu pesat DKV UPN. Lalu kalian bisa menambahkan hashtag ayo donasi, terus save street animal. Kita ada untuk mereka, ya, hashtag tersebut. Lalu kita akan memilih sesuai janji kita yang ada di poster, kita akan memberikan hadiah uang tunai, yaitu syaratnya dengan mengikuti lomba tersebut, ya. Dan kalian juga bisa berdonasi di pesat ini, bisa langsung hubungin kita langsung, atau langsung DM Instagramnya juga bisa, ya. Apa ada pertanyaan lagi? Kalau tidak ada, kita langsung ke sesi foto bersama ya. Diharapkan untuk menyalakan kamera peserta masing-masing. Iya, dimohon untuk menyalakan kameranya ya. Kita akan foto bersama. Terima kasih. Apakah sudah panitia? Ya, 1, 2, 3. Ya, sekali lagi ya. 1, 2, 3. Ya. Ya, terima kasih. Itu ada yang bawa belum tutup ya. Ya, terima kasih. Saya ucapkan terima kasih dan terima kasih pemateri yang telah memaparkan materi yang menarik, dan juga saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada teman-teman yang telah mengikuti acara ini dari awal hingga akhir. Sebelum mengakhiri acara ini, saya mohon teman-teman untuk berdonasi dan tetap jaga kesehatan kalian. Iya. Dan terima kasih juga untuk peserta yang sudah mengikuti sesi 1 dan mengikuti sesi 2 ini. Terima kasih banyak ya. Untuk penutup acara ini, saya selaku moderator meminta maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kesalahan kata yang disengaja maupun tidak disengaja. Saya mewakili panitia acara ini meminta maaf apabila ada kendala dalam acara ini. Terima kasih pada partisipan yang datang, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Terima kasih, jaga kesehatan ya, dan tetap peduli terhadap sama. Ya, donasinya ditunggu ya. Terima kasih. Terima kasih. Iya, terima kasih. Sama-sama. Sama-sama.
Satu, satu.